Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini kita akan membahas function yang ke-11, yaitu function ZCP atau zone compare. Kita lihat di dalam instruction formatnya. Jadi function ini bisa beroperasi di area 16 bit, bisa juga operasional di area 32 bit. Kalau untuk operasional 16 bit, kita menggunakan function ZCP atau ZCPP. Kalau untuk operasional 32 bit, kita menggunakan function DZCP atau double CCP atau double ZCPP. Sebelum kita membuat program, kita akan melakukan pengkabelan dulu untuk menghidupkan PLC dan memberikan power input dan power output PLC. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengkabelan atau menyambungkan kabel-kabelnya. Kita mulai untuk pengkabelan dari supli tegangan 24 volt DC. Ini kabel warna merah. Nanti yang ke input PLC ini dihubungkan atau disambungkan ke pin yang ada tanda plus. Kemudian kabel warna merah yang ke output PLC ini dihubungkan atau disambungkan ke pin COM 0, COM 1 dan COM 2. Kemudian dari output PLC saya menggunakan output Y1, Y4 dan Y7. Ini disambungkan kabel ke masing-masing output yang berupa lampu. Jadi output lampu ini mempunyai dua kabel. Satu kabel lagi dihubungkan dengan kabel warna biru. Kabel ini bertegangan negatif. Kabel warna biru yang bertegangan negatif ini masuk ke input PLC. Ini disambungkan ke pin yang ada tanda minus atau negatif. Kemudian dari COM input PLC ini disambungkan kabel, dipasang kabel terus disambungkan ke komponen-komponen input. Di sini berupa tombol start dan tombol stop. Kemudian tombol untuk input data untuk D10, D20 dan D30. Jadi tiap komponen input ini juga mempunyai dua kabel. Ini satu kabel lagi dihubungkan dengan X1. Kemudian satu kabel lagi ini dihubungkan dengan X3. Dan yang ini dihubungkan dengan X5. Kemudian untuk tombol start ini satu kabel lagi dihubungkan dengan X10. Sedangkan untuk tombol stop satu kabel lagi ini dihubungkan dengan X12. Demikian pengkabelan untuk PLC Mitsubishi FX3U 24MR. Pengkabelan bagian input dan bagian output PLC serta pengkabelan untuk menghidupkan PLC. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita on saklar tegangan 24 volt DC. Tegangan 24 volt DC ini yang bagian input PLC nanti masuk melalui pin yang ada tanda plus. Sedangkan yang masuk ke output PLC ini melalui COM 0, COM 1 dan COM 2. Kita lihat tegangan masuk
menghidupkan PLC. Ini lampu run sudah on, kemudian tegangan mengalir ke jalur negatif. Ini kabel yang warna biru. Kemudian tegangan juga masuk melalui pin X1 ke tombol input data D10. Kemudian dari X3 ke tombol input data D20. Dari X5 ke tombol input data D30. Dari X10 ke tombol start. Dari X12 ke tombol stop. Tombol stop ini normally close, jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif, masuk ke COM input PLC. Perlu diketahui teman-teman bahwa PLC FX3U24MR ini hanya membutuhkan satu jenis tegangan, yaitu 24 volt DC. Baik tegangan yang digunakan untuk menghidupkan PLC maupun tegangan untuk memberikan power input PLC dan power output PLC. Semuanya menggunakan tegangan 24 volt DC. Sekarang PLC ini sudah on, sudah hidup, tapi belum bisa digunakan, belum bisa dioperasikan karena belum diisi program. Jadi PLC ini belum mempunyai program. Maka kita harus membuat program dulu di GXWorks 2, kemudian ditransfer ke dalam PLC ini. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project di sini, kemudian klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya pilih FX CPU karena saya menggunakan PLC FX3U. Kemudian klik OK. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X10. Klik OK. Jadi di sini saya menggunakan address X010. Bisa juga teman-teman menggunakan address X0, X1, X2 dan seterusnya. Jadi di sini saya sesuaikan dengan saat pengkabelan di PLC tadi. Kemudian kita buat instruksi zona compare-nya. Kita pilih F8 ini. Ketik set CP. Spasi D10, spasi D20, spasi D30, spasi M3. Klik OK. Kita lanjutkan, kita masukkan dulu garis vertikal. Klik sini. Kita lihat teman-teman, untuk instruksi zona compare set GP, di sini saya menggunakan D10, D20, D30. Jadi D10 ini data compare 1, data compare 2 dan data compare 3, kemudian output M3. Jadi di dalam instruksi set GP ini ada 3 output. Kalau di sini saya ketik M3 outputnya, berarti dari 3 output itu dimulai dari M3, M4 dan M5. Kalau di sini saya ketik M1, berarti dari 3 output itu dimulai dari M1, M2 dan M3. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan output M3. Jadi output M3 ini nanti kita rubah sebagai input. Jadi kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output. Kita pilih kontak normally open, addressnya M3, klik OK. Jadi kontak normally open M3 kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output. Kita pilih F7,
Output pertama Y1. Berikutnya kita masukkan vertical line. Input kedua kontak normally open, jadi M4. Ini mengaktifkan output, kita masukkan F7. Output berikutnya adalah Y4. Klik OK. Jadi kita sesuaikan outputnya dengan saat pengkabelan di PLC tadi. Berikutnya vertical line, kontak normally open. Yang ketiga addressnya M5. M5 ini mengaktifkan output yang ketiga, yaitu Y7. Sekarang untuk input data D10, D20, dan D30 kita menggunakan instruksi dari function INC, increment. Kita buat instruksinya, kita masukkan, kita pilih yang ini, tanda panah ke atas, kontak normally open. Ini addressnya X1. Kemudian kita pilih F8. Kita membuat instruksi increment. Ketik INC spasi D10. Klik OK. Yang kedua sama, kita pilih yang tanda panah ke atas, kontak normally open. Addressnya X3. Kita pilih F8. Ketik INC spasi D20. Kemudian yang ketiga addressnya X5. Kita pilih F8. Ketik INC spasi D30. Sekarang kita simulasi. Jadi bagi teman-teman yang belum menggunakan PLC atau belum mempunyai PLC, bisa melakukan simulasi. Karena untuk GXWorks 2 ini sudah dilengkapi dengan simulator. Jadi cara simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Close. Sekarang simulasi bisa dimulai. Caranya klik kanan, tombol X10. Kita pilih debug modify value. Di sini kita akan melakukan on off. On off di sini, jadi sama dengan seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Kita on. Dalam kondisi on instruksi setcp ini, maka yang aktif adalah output kedua Y4 dengan fungsi compare. Jika D10 lebih kecil atau sama dengan D30 dan lebih kecil atau sama dengan D20. Kita lihat kan nilainya 0, 0, 0. Sekarang kita naikkan data D10 dengan cara menekan tombol X001. On off. Kita lihat data compare pertama D10 3. Kita naikkan data D20 dengan menekan tombol X003. Kita naikkan data D30 dengan menekan tombol X005. Kita lihat sekarang data D10 3, D20 2, D30 2. Yang aktif output pertama Y1 dengan fungsi compare.
Jika D10 lebih besar daripada D30. D10 3, D30 2. Kita naikkan data D30. Sekarang yang aktif adalah output ketiga Y7 dengan fungsi compare. Jika D30 lebih besar daripada D20. Demikian cara simulasi dari function setCP zona compare. Sekarang kita keluar dari simulasi. Klik start stop simulation. Kita klik F2. Sekarang program ini kita buat dalam bentuk rangkaian dengan menggunakan kontrol. Supaya ada tombol start dan tombol stop. Kita nambah rung dulu, insert rung. Kita masukkan kontak normally open untuk membuat rangkaian kontrolnya. Addressnya X10. Ini untuk tombol startnya. Kemudian outputnya kita pilih F7, addressnya M9. Kita menggunakan internal relay. Kita tambah rung dulu. Kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, klik addressnya M9 sama dengan output. Kita masukkan kontak normally close, ini untuk tombol stop, addressnya X12. Jadi kita samakan dengan saat pengkabelan di PLC tadi, ini kita ganti dengan M9. Sekarang bagi teman-teman yang sudah menggunakan PLC, program ini bisa ditransfer ke PLC. Caranya klik compile, klik build. Kita setting device-nya dulu. Sini klik 2 kali, klik 2 kali. COM-nya kita cocokkan dengan COM yang ada di device manager dari komputer kita. Di sini COM 3. Untuk transmission speed-nya kita pilih 38.4, klik OK. Connection test, klik OK, klik OK. Kita pilih online, write to PLC, pilih select all, klik execute, klik yes. Jadi ini transfer data dari komputer ke PLC. Tunggu sampai proses selesai. Klik close, prosesnya sudah selesai, close. Kita masuk ke monitor mode, klik online, pilih monitor mode. Kita tunggu prosesnya. Sekarang kita sudah berada di monitor mode dan data ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC. Jadi PLC ini sekarang sudah ada programnya, sudah berisi program, yaitu rangkaian instruksi zona compare. Sekarang kita lihat di dalam instruksi zona compare ini ada 3 fungsi compare, yaitu Y1, output Y1 on jika D10 lebih besar daripada D30. 2. Output Y4 on. Ini output yang kedua. Jika D10 lebih kecil atau sama dengan D30, lebih kecil atau sama dengan D20. Yang ketiga, output Y7 on jika D30 lebih besar daripada D20. Sekarang kita coba. Kita on tombol start. Jadi saat nilai D10 data compare pertama, D20 data compare kedua, D30 data compare ketiga masih 0,
Maka yang on adalah output yang kedua. Dengan fungsi compare D10 lebih kecil atau sama dengan D30. Lebih kecil atau sama dengan D20. Sekarang kita naikkan data D10 dengan menekan tombol X1. Kita lihat yang aktif sekarang adalah Y1, output pertama. Output Y1 on jika D10 lebih besar daripada D30. D10 4, D30 0. Kita naikkan data D20. Sekarang kita naikkan data D30 dengan menekan tombol X5. Sekarang yang on adalah output yang ketiga. Kita lihat fungsi compare yang ketiga. Output Y7 on jika D30 lebih besar daripada D20. D36, D23. Kita naikkan. Jadi kita menggunakan instruksi increment di sini hanya sebagai input data untuk D10, D20, dan D30. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran pembahasan function zona compare. Dan silakan dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.